Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan poin-poin penting dari makalah saya, yaitu solar activity. Solar activity atau aktivitas matahari. Hasil pengamatan matahari memperlihatkan beragam aktivitas pada bagian-bagian matahari. Beberapa aktivitas matahari, misalnya sunspot, itu udah diketahui oleh orang sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, sedangkan sebagian lainnya baru diketahui sejak 1 abad terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi pengamatan. Dan aktivitas matahari teramati dalam panjang gelombang yang berbeda dengan melepaskan energi yang berbeda-beda. Aktivitas matahari yaitu CME dan flare merupakan aktivitas matahari yang berdampak besar bagi kondisi cuaca antariksa karena energi yang dilepaskan pada peristiwa tersebut. Nah, ada beberapa aktivitas matahari, yaitu seperti sunspot, flare, terus CME, lubang korona, dan prominensa. Nah, sunspot merupakan tampak seperti bintik hitam di permukaan matahari. Daerah dengan sunspot di matahari memiliki medan magnet yang sangat besar, mencapai 1000 sampai 4000 Gauss. Sunspot memiliki suhu yang relatif rendah dibandingkan daerah lain di permukaan matahari, sehingga daerah sunspot ini lebih gelap dibandingkan daerah di sekelilingnya. Nah, sunspot diyakini merupakan penampakan fluks magnet yang menembus permukaan matahari. Terus, selanjutnya, aktivitas matahari yaitu flare adalah ledakan di matahari akibat bertemunya 2 garis gaya magnet yang saling berlawanan atau disebut rekoneksi. Flare ini selain mampu melepaskan partikel berenergi tinggi, terutama proton, flare juga memancarkan energi gelombang elektromagnetik, terutama sinar X dan UV. Radiasi gelombang EM ini dapat mencapai bumi dengan waktu selama 8 menit. Sedangkan proton berenergi tinggi umumnya sekitar 1 jam. Flare bersama fenomena lain di matahari seperti sunspot, prominensa, dan flamen membentuk daerah aktif atau active region, di mana medan magnetnya memiliki 2 kutub. Kemudian aktivitas matahari selanjutnya yaitu CME. CME merupakan singkatan dari coronal mass ejection atau lontaran massa korona. Nah, sebagian saat terjadi CME, sebagian massa korona matahari terlontar ke angkasa. Jika menggunakan kamera satelit, CME teramati seperti letupan yang menyembur dari matahari. Energi yang dilepaskan pada peristiwa ini sangat besar karena mengandung massa yang besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat terjadi CME, sekitar 2 kali 10 pangkat 11 kg hingga 4 kali 10 pangkat 13 kg materi korona terlontar dengan energi 10 pangkat 22 Joule
hingga 6 kali 10 pangkat 24 Joule. Kecepatan materi CME bervariasi dari 20 km per sekon hingga mencapai 2000 km per sekon. Rata-rata kecepatannya mencapai 350 km per sekon. CME ini dapat mencapai bumi dalam waktu 1-5 hari atau rata-ratanya 2-3 hari. Nah, CME ini sama halnya kayak seperti flare. CME juga mampu mempercepat partikelnya hingga menjadi relativistik. Bedanya, CME bisa mengakibatkan badai geomagnet setelah tiba di magnetosfer, sedangkan flare tidak. Jadi gitu bedanya. Nah, kemudian ada aktivitas matahari selanjutnya, yaitu lubang korona. Lubang korona adalah daerah berkerapatan plasma rendah di korona matahari yang medan magnetnya terbuka di angkasa. Lubang korona adalah sumber angin surya berkecepatan tinggi yang dapat mengakibatkan terjadinya Corazing Interaction Region atau CIR di ruang antar planet. Nah, CIR ini bisa mempercepat partikel dan bisa menimbulkan badai geomagnet. Nah, kemudian ada aktivitas matahari yang terakhir, yaitu prominensa. Prominensa merupakan plasma yang terangkat ke atmosfer matahari dan biasanya berbentuk busur karena mengikuti bentuk garis gaya magnet. Nah, prominensa nampak terang dan panas meskipun sebenarnya lebih dingin dibandingkan kromosfer dan juga korona. Jika terlihat dari depan, prominensa akan tampak seperti garis yang melintang di matahari atau disebut filamen. Nah, prominensa atau filamen dapat bertahan selama beberapa hari dan dapat terlepas ke angkasa sebagai lontaran massa korona atau CME. Jadi, prominensa ini bisa jadi lontaran massa korona atau CME itu apabila terlepas ke angkasa. Nah, beberapa yang perlu teman-teman ketahui itu CME yang terlontar dari matahari dapat menyebabkan badan geomagnet. Terus ada cakram koronagraf. Koronagraf adalah alat untuk menciptakan efek gerhana matahari sehingga korona matahari dapat terlihat. Terus ada bagian tepi sunspot disebut penumbra, sedangkan bagian tengah sunspot disebut umbra. Nah, kalau penumbra itu suhunya mencapai 5.200 derajat Celcius, kalau umbra itu 4.200 derajat Celcius. Nah, baiklah, itu cukup